Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas Sistem Politik Indonesia. Ini kelas terakhir. Hari ini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang politik luar negeri Indonesia. Semester depan teman-teman akan mengambil mata kuliah ini. Saya tidak tahu siapa dosennya, tapi yang jelas bahwa mata kuliah ini adalah akan jadi salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi teman-teman semua gitu ya. Tidak hanya untuk yang jadi diplomat, tapi juga untuk teman-teman yang akan mengejar karir di sektor lain gitu ya. Karena ini akan jadi basis pemahaman teman-teman sebagai mahasiswa HI di Indonesia gitu. Nah, bagaimana cara kita memahami politik luar negeri Indonesia dalam konteks sistem politik Indonesia? Jadi yang penting dipahami pertama adalah teman-teman perlu paham bahwa memahami politik luar negeri Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik domestik. Ya. Jadi teman-teman harus paham dulu nih sistem politik Indonesia sebelum teman-teman memahami apa yang dimaksud dengan politik luar negeri Indonesia. Nah, maksudnya bagaimana pengaruh dari sistem politik domestik ke politik luar negeri Indonesia itu gimana sih? Maksudnya adalah ketika nanti teman-teman menganalisa politik luar negeri Indonesia, ya, teman-teman harus melihat unsur-unsur berikut. Nah, pertama, soal bagaimana parlemen dapat mempengaruhi kebijakan politik luar negeri. Ya. Nah, jadi misalnya di DPR kan ada berapa komisi itu ya. Teman-teman pasti tahu dong, komisi itu kan semacam apa komisi-komisi yang dibentuk khusus untuk mengerjakan untuk mengawasi satu kebijakan di sektor tertentu gitu ya. Nah, di DPR ada yang namanya Komisi 1. Jadi Komisi 1 itu khusus mengatur soal pertahanan keamanan, komunikasi, dan isu luar negeri. Jadi mereka ini, anggota-anggota DPR yang duduk di Komisi 1 ini mengawasi kinerja Kementerian Luar Negeri dalam melakukan kebijakan luar negeri Indonesia. Ya, jadi kalau teman-teman memahami politik luar negeri, perlu juga memahami kerja-kerja dari DPR, termasuk juga dari Komisi 1. Gitu. Ya. Biasanya diadakan yang disebut sebagai RDP. RDP itu rapat dengar pendapat gitu, atau juga yang diadakan sidang-sidang komisi ya untuk membicarakan dan juga merumuskan kebijakan, atau juga rapat antara kementerian dan juga komisi gitu ya, atau juga FJD yang mengundang masyarakat dari dari akademisi atau dari NGO untuk didengarkan pendapatnya terkait dengan masalah-masalah terkait dengan kebijakan luar negeri. Nah, yang kedua soal LSM dan juga institusi sipil, ini juga punya peran penting dalam membentuk politik luar negeri Indonesia ya, terutama di setelah era reformasi gitu. Jadi organisasi-organisasi seperti misalnya Kontras, Amnesty International, CSIS, atau juga organisasi-organisasi yang terlibat dalam isu-isu HAM dan juga demokratisasi itu banyak sekali memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan politik luar negeri Indonesia. Terus juga soal bagaimana lembaga-lembaga penelitian dan juga universitas itu juga punya peran dalam memberikan saran kepada pemerintah dalam isu politik luar negeri gitu ya. Misalnya dosen-dosen gitu, terlibat dalam FGD di DPR atau dilibatkan dalam perumusan kebijakan, itu bukan hal yang langka gitu ya. Jadi dosen-dosen, terutama dosen-dosen senior, itu dilibatkan, ditanyakan oleh pemerintah dan juga oleh DPR bagaimana sih kita harus merumuskan posisi terkait dengan masalah-masalah politik luar negeri tertentu. Dan juga peran kementerian lain tentu ya, terutama pemerintah Jokowi fokus ke soal diplomasi ekonomi. Jadi isu-isu pentingnya adalah isu-isu penting terkait diplomasi ekonomi ini pasti akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Menteri Ekonomi, ya, dan pastinya juga Kementerian Luar Negeri begitu, teman-teman semua. Nah, ini akan teman-teman perdalam dengan lebih baik lagi di semester depan. Tapi saya akan jelaskan sedikit ya, bahwa politik luar negeri Indonesia itu punya dua dasar, dua prinsip. Prinsip pertama adalah bebas, ya, bebas dalam artian bahwa politik luar negeri Indonesia itu harus bebas dari pengaruh asing, ya, atau juga tekanan asing dalam menentukan politik luar negeri. Jadi ketika kita menentukan politik luar negeri itu tidak ikut-ikutan Cina, tidak ikut-ikutan Amerika, tidak ikut-ikutan Rusia, tapi Indonesia itu punya posisi tersendiri yang Indonesia tuh harus benar-benar ikuti gitu ya. Ini penting untuk kita pahami, terutama di tengah persaingan antara Amerika dan Cina gitu ya. Kemarin kan sempat ada berita bahwa Amerika menawarkan bantuan $1 miliar ya, ketika kalau Indonesia
ingin membuka hubungan dengan Israel, maka Amerika akan memberikan bantuan ekonomi sebesar $1 miliar, gede. Nah, tapi apakah Indonesia akan menerima itu? Nah, itu tergantung. Kalau Indonesia memang masih mengikuti prinsip ini, ya tidak akan dengan mudah terbujuk oleh bantuan seperti itu. Gitu. Itu salah satu contohnya. Aktif ya, aktif. Prinsip kedua yaitu aktif, maksudnya adalah Indonesia harus aktif dalam mengejar kepentingan nasionalnya, baik itu di tingkat regional ataupun di tingkat global, dan juga aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia itu sesuai dengan amanat konstitusi. Ini saya pikir sudah jelas. Nah, untuk memahami politik luar negeri Indonesia, kita perlu membagi itu menjadi periode-periode, teman-teman ya. Jadi periode pertama adalah periode Soekarno, jelas. Periode Soekarno kita masih banyak sekali berurusan dengan isu-isu dekolonisasi, isu-isu penjajahan, isu-isu bagaimana kita harus merdeka secara ekonomi gitu ya. Dan terutama hal yang paling penting yang dicapai pada era Soekarno adalah diadakannya konferensi Asia Afrika ya, Asia Afrika di tahun 1955 di Bandung. Jadi itu salah satu pencapaian yang penting di era Soekarno dan sampai sekarang masih dibicarakan oleh banyak orang sebagai salah satu momentum penting negara-negara Asia dalam menegaskan independensinya dan juga kemandirian politiknya terlepas dari kepentingan negara-negara Barat dan juga negara-negara Timur gitu ya. Dalam hal ini adalah Soviet dan juga Amerika Serikat. Nanti teman-teman akan perdalam lagi dengan lebih baik di mata kuliah politik luar negeri. Era Soeharto politik luar negeri Indonesia itu lebih dominan nuansa pragmatisme dan juga nuansa stabilisasi politiknya gitu ya, karena memang prioritasnya adalah untuk mendukung aktivitas-aktivitas yang sifatnya mendukung perkembangan ekonomi Indonesia gitu ya, karena pada masa Soekarno politik luar negeri Indonesia itu cenderung agresif dan sangat aktif sekali, sehingga memang mengorbankan banyak sekali anggaran negara, sehingga kemudian pada era Soeharto politik luar negeri Indonesia lebih bersifat pragmatis dan memang cenderung lebih dekat ke Barat gitu. Meskipun pada tahun 90 Indonesia mulai aktif lagi gitu untuk terlibat dalam forum-forum internasional, entah itu di level lokal atau di level yang lebih luas lagi, global gitu. Di era Habibie setelah reformasi terjadi destabilisasi politik ya. Dalam isu politik luar negeri, Indonesia mengalami satu krisis di mana pada masa itu Indonesia melepaskan Timor Leste gitu ya. Meskipun banyak orang yang berdebat, masih banyak perdebatan soal ini, apakah Timor Leste itu perlu dilepas atau tidak. Menurut Habibie itu merupakan sebuah keharusan sejarah gitu, karena memang Indonesia pada masa itu sedang terdesak dan masih banyak hal yang perlu diselesaikan, krisis ekonomi, krisis politik, sehingga melepaskan Timor Leste merupakan satu hal yang sudah menjadi keharusan gitu. Ada juga yang bilang bahwa Indonesia diplomasinya harusnya lebih kuat lagi gitu. Nah, ada juga soal ada juga yang berpendapat bahwa Indonesia tuh harusnya bisa memperjuangkan kepentingan lebih baik lagi di era Habibie. Lalu di era Megawati seperti apa? Era Megawati itu ditandai dengan adanya aksi 9/11, 11 September, serangan teror ke WTC, dan juga upaya-upaya di Aceh dan Papua, gerakan-gerakan kemerdekaan oleh GAM dan juga oleh UPM pada masa itu sangat kuat. Sehingga pada masa itu Megawati itu sangat aktif sekali mencari bantuan dari Amerika Serikat untuk membeli senjata dan juga untuk memperkuat tentara dan polisi untuk melawan gerakan-gerakan separatis dan juga teror Al-Qaeda dan juga Jamaah Islamiyah pada masa itu gitu. Era SBY Indonesia sangat aktif terutama di isu-isu politik global dan juga isu ekonomi politik gitu. SBY terkenal sekali sebagai seorang yang sangat mahir dalam menyuarakan politik luar negeri dan juga diplomasi Indonesia pada masa itu. Lalu juga ada era Jokowi yang sekarang memang lebih dominan. Jokowi itu tidak senang terlalu banyak terlibat di forum-forum yang sifatnya global gitu, tapi lebih senang membangun hubungan secara bilateral gitu. Jadi berkomunikasi langsung dengan negara-negara secara bilateral atau dua pihak gitu ya. Gitu teman-teman.
Nah, isu-isu sekarang apa saja yang terkait dengan politik luar negeri? Pertama adalah isu demokratisasi politik luar negeri Indonesia. Jadi bagaimana kemudian aktor-aktor domestik juga perlu punya peranan yang lebih besar dalam membentuk agenda politik luar negeri Indonesia. Misalnya LSM, universitas, ya, gerakan-gerakan sosial, bagaimana mereka juga punya kontribusi dalam membicarakan isu-isu politik luar negeri Indonesia. Ada juga isu diplomasi ekonomi, ini jadi salah satu pilar politik luar negeri Indonesia di era Jokowi, di mana kemudian Kemenlu itu bersinggung peran dengan Kementerian Perdagangan, terutama dalam soal membangun citra Indonesia yang baik sehingga dapat menarik Indonesia investor untuk berdagang dan juga melakukan investasi di Indonesia. Ada juga isu lingkungan hidup di mana kemudian politik luar negeri Indonesia itu dibentuk dengan agenda-agenda yang pro lingkungan, ya, dan juga tentunya isu keamanan dan isu pertahanan gitu ya. Ini kerjasama dengan Kementerian Pertahanan tentunya, di mana Indonesia itu ingin membangun diplomasi pertahanan yang lebih baik sehingga dapat menguatkan alat utama sistem pertahanan gitu ya. Sistem persenjataan Indonesia itu lebih baik lagi sehingga kita negara Indonesia itu dapat menguatkan lagi citra keamanan di kawasan juga di dunia internasional gitu. Begitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.